Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah mulai dari malam ini saya akan memberikan penjelasan singkat kajian tematik tentang atau merujuk dari kitab Matan Takrib, yang dimana nanti insya Allah saya akan menjelaskan makna ibarat dari kitab tersebut, maupun akan menjelaskan tentang analisis i'rab atau kedudukan atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam setiap kalimah dari kitab Matan Takrib. Semoga apa yang menjadi hajat dan keinginan kita dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang paling penting juga kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat dari kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai menjelaskan atau aku memulai membaca kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah ini kenapa harus ada terjemahan aku memulai, atau dalam bahasa Arab yang biasa disebut abtadi'u? Karena tidak lain bahwa ba yang ada di lapas bismi ini adalah merupakan ba huruf jar asli, yang dimana kita kenal bahwa huruf jar itu dibagi menjadi 3. Satu, misalnya yang pertama dikenal dengan istilah huruf jar asli. Nah, huruf jar asli ini dia membutuhkan muta'allaq istilahnya. Muta'allaq itu tempat bergantung, atau maknanya adalah muta'allaq adalah tempat bergantung. Maksudnya jar majrur dan zorob yang jatuh setelah huruf jar itu dengan mudah kita pahami apabila ada muta'allaq. Misalnya alal kursiyi, di atas kursi. Ala itu huruf jar, kursi majrur. Nah, kenapa di atas kursi? Misalnya jalastu alal kursi. Jalastu itu disebut muta'allaq yang berupa fi'il fa'il. Dan kadang-kadang muta'allaq juga bisa berupa isim yang terdiri dari mubtada khobar. Misalnya tahta aqdamil ummahat, di bawah kaki ibu. Apa yang berada di bawah kaki ibu? Al jannatu kainun misalnya.
surga. Surga itu disebut muta'allaq. Itu berupa isim. Nah, kembali lagi, pembagian huruf jar yang pertama adalah huruf jar asli. Dan huruf jar asli ini diingat dia butuh muta'allaq. Sehingga ba yang ada di bismillah ini butuh muta'allaq. Kenapa dengan nama Allah? Nah, itu. Ya, tentu muta'allaqnya adalah abtadi'u, aku memulai. Arti muta'allaq dari bismillah adalah abtadi'u atau bisa u'allifu dan sebagainya. Nah, huruf jar asli itu butuh kepada muta'allaq. Yang kedua, dia berpengaruh terhadap i'rab. Nah, yang ketiga, dia berpengaruh terhadap makna atau memiliki arti. Itu huruf jar asli. Ini yang akan membedakannya dengan pembagian huruf jar yang lain. Contoh ya ini, contoh huruf jar yang kita kenal itu huruf jar asli. Dan kemudian ada huruf jar yang zaid. Nah, huruf jar yang zaid ini dia kebalikan dari huruf jar asli. Pertama, dia tidak butuh muta'allaq. Kedua, dia tidak berpengaruh terhadap i'rab. Yang ketiga, dia tidak memiliki arti yang khusus. Hanya saja huruf jar zaid ini berfungsi sebagai sebatas taukid saja, sebagai kelas penguat. Di dalam Al-Quran misalnya kita ma ja'ana min ahadin, tidaklah datang kepada kami dari seseorang, yang artinya sebenarnya tidaklah datang kepada kami oleh seseorang. Tidak ada min di min ahadin itu tidak akan mempengaruhi makna ma ja'ana min ahadin. Tetap akan dimaknai sebagai tidaklah datang kepada kami seseorang. Dan apalagi contoh-contoh dalam Al-Quran banyak tentang huruf jar zaid. Yang ketiga ada namanya huruf jar syabihin bizaid. Sebelum ke sana saya tegaskan dulu, huruf jar zaid ini biasa terdiri dari huruf jar min, kaf, lam, ba. Nah, ini yang biasa menjadi huruf jar zaid. Min, kaf, lam, dan ba. Min dari, kaf seperti, lam untuk, ba dengan. Ini yang biasa menjadi huruf jar zaid. Adapun huruf jar syabihun bizaid adalah pertama, dia tidak butuh muta'allaq. Kemudian yang kedua, dia tidak berpengaruh terhadap i'rab. Tetapi yang ketiga, dia memiliki makna yang khusus. Dia memiliki makna atau huruf jar yang syabih bizaid. Biasa huruf jar syabih bizaid ini rubba, khola, hasya, ada, la'alla. Rubba, khola, hasya, ada, la'alla. Ada 5 yang biasa menjadi huruf jar syabihin bizaid. Yang biasa kita kenal rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba itu harfu jarin syabihin bizaid, rajulin mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dzuriha istighalu mahalli bi harakati harfil jarri syabih bizaid. Nah, itu huruf jar. Jadi ba yang ada di bismillah ini harus kita bilang dalam memaknainya dengan aku memulai, atau orang yang menulis u'allifu. Karena tadi dia butuh muta'allaq.
yang biasa muta'alaq itu baik bisa berupa fi'il, fa'il, bisa berupa mubtada' khobar. Dan apa maksud muta'alaq sekali lagi adalah untuk supaya kita bisa memahami jar majrur atau zorob mazrub yang terdapat setelah huruf jar itu, atau yang terdapat pada huruf jar itu. Kalau dia berupa jar majrur, kita bisa memahaminya karena ada muta'alaq. Kalau dia berupa zorob mazrub, kita bisa memahaminya karena ada muta'alaq. Baik, lanjut. Bismillahi, dengan nama Allah. Ismi, hamzah yang ada di ismi itu adalah hamzah wasol. Yang konsep utama wasol itu adalah tetap ditulis. Hamzah wasol itu tetap ditulis tapi tidak dibaca. Kalau di dalam fi'il, sigot fi'il madi, hamzah wasol itu terdapat pada 3 tempat. Pertama pada fi'il sulasi, baik madi, masdar dan amarnya, itu hamzah wasol. Kalau di fi'il madi mujarrad itu di fi'il amarnya, fi'il amar. Kemudian yang kedua pada fi'il khumasi, yaitu pada madinya, masdar dan amar. Misalnya yang khumasi, ifta'ala, iftaqara, iftikoron, iftakir. Nah, itu hamzah wasol berarti kalau di khumasi. Yang ketiga ada di sudasi, yang fi'il mendapat sulasi mazid bi salah sati ahrufin. Itu baik di madinya, di masdar maupun di amar itu hamzah wasol. Contoh istaghfaro, yastaghfiru, istaghfaro, istighfaron, istaghfir. Nah, itu hamzah wasol, dia kalau berada dibaca di awal kalimat tapi tidak dibaca ketika bersambung dengan kata yang lain atau kalimah yang lain, itu hamzah wasol. Sedangkan hamzah qat'i adalah hamzah yang dibaca di awal dan tetap dibaca sekalipun bersambung dengan kalimah lain. Itu hanya ada pada satu tempat, yaitu pada fi'il rubai, baik madinya, masdarnya, dan amarnya. Contoh akroma, ikroman, akrim, itu hamzah qat'i, harus dibaca ketika berada di awal kalimat atau bersambung dengan kalimah lain. Nah, kasus yang ada di ismi ini itu adalah hamzah wasol, sehingga dia tetap ditulis, seharusnya dia tetap ditulis dan tidak boleh dibaca, sehingga dibaca bismi. Nah, sehingga kalau kita temukan di surah yang lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tetap ditulis alifnya. Nah, sehingga hamzah wasol itu tidak ditulis alifnya, itu hanya terjadi pada bismillah dan ibnun yang diapit oleh 2 alam. Kenapa begitu? Alasan ulama likasrotil istimal, karena terlalu banyak penggunaannya sehingga alifnya tidak ditulis. Kalau di kasus-kasus yang lain harus ditulis karena tidak terlalu banyak dipakai. Nah, bismillahi, dengan nama Allah. Ismi mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahmani ini kita kenal sebagai isim sifat, salah satu di antara isim sifat yang 9, isim maf'ul, isim fa'il,
sifat musyabbahah bismil fa'il, sigot mubalaghah bismil fa'il, isim tabdil, isim mansub, isim adat, isim mausul, isim isyarah. Itu adalah isim-isim sifat yang harus kita tahu, bisa membedakan mana isim sifat, mana yang lain. Sehingga kalau kita ketemu dengan isim sifat, sudah tentu itu sifat. Ketika ciri-ciri yang biasa kita diajari, isim marifat jatuh setelah isim marifat, isim nakiroh jatuh setelah isim nakiroh, yang cocok diartikan yang. Nah, ar-Rahmani di sini itu disebut kedudukannya sebagai sifat, karena tidak lain adalah dikarenakan karena dia merupakan sigot mubalaghah bismil fa'il, timbangannya fa'lan, Rahman, Maha. Ada sigot, ada tim wazan-wazan untuk sigot mubalaghah bismil fa'il. Rahman, ini namanya na'at. Ar-Rahim adalah sifatus sani lillah, tetap kembalinya ke Allah. Tidak boleh Ar-Rahim sifatnya ke Rahman, karena an-na'tu la yun'at. Na'at itu tidak bisa dinaatkan kembali, harus dia kembali ke awal. Sehingga Allahur Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, semua sampai 99 itu pasti sifatnya ke Allah. Tidak boleh sifat ke sebelumnya, karena an-na'tu la yun'at. Nah, inilah yang disebut sebagai na'at hakiki. Na'at yang menjadi na'at bagi man'utnya, bukan yang berkaitan dengan man'utnya. Nah, dia dibaca Rahmani, jar, karena menjadi sifat kepada Allah. Ar-Rahimi juga dibaca jar karena sifat kepada Allah. Di dalam kitab Kaprawi, ada orang yang membaca, bisa dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahimu, itu boleh. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Tetapi perlu diingat, ketika tidak dibaca dengan mahal atau baris yang sesuai dengan man'utnya, maka itu disebut sebagai an-na'tul maktu, na'at yang terputus. Ya. Jadi misalnya kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti Ar-Rahmanir-Rahim itu na'at yang maktu, na'at yang terputus. Kenapa? Karena na'at yang terputus itu bisa berfungsi dua kemungkinan. Pertama, lil madahi, untuk memuji, atau untuk lil dhammi, untuk mencela. Nah, kalau di sini, kalau dibaca Ar-Rahmana maf'ulun li fi'lin mahdzufin takdiruhu a'ni Ar-Rahmana. Yang aku maksud adalah Maha Penyayang, itu lil madah, untuk memuji. Nah, kalau dibaca Ar-Rahmanu, berarti kita Ar-Rahmanu khabarun limu mubtada'in mahdzufin takdiruhu huwar Rahman. Dan ada na'at maktu yang fungsinya itu tadi ya, untuk lil madah, yang kedua untuk lil dzami, untuk mencela. Contohnya misal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita dibaca minasyaitonir rajim, berarti itu untuk lil dzami. Aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Aku berlindung dari syaitan yang dia terkutuk. Ar-rajimu khobarun limu mubtada'in mahdzuf takdir huwar rajim. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'ni ar-rajima. Berarti ingat-ingat, na'at yang terputus itu fungsinya ada dua, baik lil madah atau lil dzammi. Nah, jadi terakhir saya i'rab Bismillahirrahmanirrahim.
Al-ba'u harfu jarrin ismi majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin takdirhu kainun. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu abtadi'u. Abtadi'u fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi an nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ismi mudhaf Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahmani sifatu lillahi wa sifatu tabi' lil majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ar-Rahimi sifatu sani li lafzil jalalah wa sifatu tabi' lil majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kalau dibaca Ar-Rahmana maf'ulun li fi'lin madhufin takdiru a'ni ar-rahmana. A'ni fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi an nasibi wal jazimi wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya' man'a min dhuhriha as-siqal. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru ana. Ar-rahmana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kalau dibaca ar-rahmanu khabarun li mubtada'in mahdhufin takdiruhu huwa ar-rahmanu. Huwa dhamirun barizun mumpasilun mabniun 'alal fathah fi mahalli raf'in mubtada'. Ar-Rahmanu khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi cukup sekian kajian tematik i'rab dan analisis makna dan kaidah yang terkandung di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan lanjutkan selanjutnya, yaitu tentang Alhamdulillahirabbil alamin dan lanjutan dari kitab Matan Takrib. Syukran ala ihtimamikum, naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.